kita mengalami penyakit infeksi, kita bisa memilih madu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sinar semua, saya Wahyu. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan berkaitan dengan ikhtiar kita untuk makanan dan juga obat-obat herbal di bulan suci Ramadan. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, makanan dan obat-obatan itu merupakan suatu ikhtiar kita untuk mempertahankan hidup dan juga untuk sembuh dari suatu penyakit. Dan Allah menyuruh kita untuk selalu berikhtiar agar kita mampu untuk selalu hidup sehat, ya. Jadi ketika kita hidup sehat, maka kita mampu menjalankan ibadah dengan fisik yang optimal dan fisik yang prima, ya. Nah, dan juga berkaitan dengan pemilihan obat-obat. Nah, di Islam itu kita mengenal yang namanya konsep Tibun An-Nabawi, ya. Jadi Tibun An-Nabawi itu merupakan suatu konsep obat-obatan yang bersumber dari hadis dan juga Al-Qur'an, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, banyak pilihan-pilihan obat-obatan yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, ya. Nah, contohnya, ya, misalnya kita mengalami sakit demam gitu, ya. Kita bisa memilih tanaman-tanaman seperti jahe-jahean, ya, dalam rangka untuk meningkatkan imunitas dan juga kekebalan tubuh kita. Nah, misalnya kita mengalami penyakit infeksi, kita bisa memilih madu, karena di madu itu sudah terdapat suatu khasiat yang bisa membunuh bakteri yang terdapat di dalam tubuh kita. Dan banyak lagi pilihan-pilihan lain yang bisa kita gunakan sebagai pilihan obat-obatan herbal dalam rangka untuk menunjang kesehatan kita. Nah, dengan kita berikhtiar untuk memilih obat-obatan herbal, itu merupakan suatu cara kita, ya, berusaha bahwa hari ini ketika kita ingin sembuh, maka kita harus berusaha dan berikhtiar, dan itu merupakan salah satu jalan kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara kita berikhtiar. Dan hikmah berikutnya, ketika kita memilih obat-obatan herbal, yang mana itu adalah obat-obatan yang diupayakan adalah yang halalan dan toiban. Ketika kita memilih suatu produk yang halal dan toyib, maka itu suatu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ketika makanan dan juga obat-obatan herbal yang kita konsumsi masuk ke tubuh kita itu bersumber dari bahan-bahan yang halal dan juga bahan-bahan yang toyib, maka insya Allah akan memberikan kita suatu keberkahan dalam kehidupan kita, dan juga itu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cenderung kepada kebaikan, salah satunya memilih makanan dan juga obat-obatan yang herbal, ya, yang halal dan juga toyib, maka Allah akan cenderungkan kita untuk menuju ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana diri kita, karakter kita sebagai umat muslim itu juga ditentukan oleh makanan dan juga obat-obatan yang kita pilih, ya. Obat-obatan herbal harus yang halal dan juga toib. Maka sahabat Sinar semua, saya anjurkan, ya, bagi sahabat-sahabat semua, pilihlah obat-obat yang aman, ya, baik itu obat-obatan konvensional maupun obatan herbal, itu yang sudah terjamin kehalalannya dan ketoibannya. Sahabat Sinar semua bisa melihat, ya, suatu produk kalau dia sudah memiliki logo halal dan juga teregistrasi oleh BPOM, itu merupakan salah satu obat yang sudah dinyatakan aman, ya. Dan insya Allah ketika sudah memiliki logo halal, maka itu adalah obat yang sudah dikategorikan halal oleh pemerintah kita. Nah, maka dari itu saya ingatkan kembali untuk sahabat Sinar semua, pilihlah apapun itu, ya, baik makanan ataupun obat-obatan adalah produk-produk yang halal dan juga sudah terjamin ketoibannya. Insya Allah ketika kita mengkonsumsi obat-obatan yang halal dan juga makanan yang halal, maka keberkahan akan melingkupi kita dan nantinya akan mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.